Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waras, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa melaksanakan rutinitas kita selaku hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan oleh kita, maka sudah selayaknya lah kita harus selalu bersyukur dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan. Kemudian sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan selalu kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya seperti kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya peranan orang tua kita. Selaku anak, tentunya kita masih bergantung kepada kedua orang tua kita. Dalam artian orang tua kita menyayangi kita dari masih di perut kita, ketika orang tua kita mengandung sampai melahirkan, kemudian yang ibu mungkin menyusui, kemudian mendidik, merawat. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Anak-anakku semua, maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam kitab Tanbihul Ghafil, di situ dinyatakan bahwa ada 10 kewajiban anak kepada orang tuanya. 10 kewajiban ini haruslah kita laksanakan, kita patuhi, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Yang pertama adalah memberi makan kalau ia memerlukan makan. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pada kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah Nabi Musa, akan Bapak ceritakan. Satu hari Nabi Musa memohon kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah teman saya nanti di surga?" Kemudian malaikat Jibril memohon kepada Allah, "Ya Allah, siapakah temannya Nabi Musa ketika di surga nanti?" Kemudian Allah berfirman, kata Allah, "Wahai Jibril, kasih tahu kepada Musa bahwa temannya nanti di surga diantaranya adalah pedagang daging yang panasnya anu. Terus kemudian jualannya di pasar, di pojok, dan lain sebagainya. Diterangkan di situ oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Nabi Musa. Saat malaikat Jibril memberikan petunjuknya,
kepada Musa. Kemudian Nabi Musa langsung ke pasar tersebut mencari pedagang daging itu dan penasaran, kok kenapa teman saya salah satunya, kata Nabi Musa, adalah pedagang daging. Ternyata ketika sudah sampai di sebuah pasar, dicarilah pedagang itu sesuai petunjuk tadi, ketemulah, berkenalan. Nah, tiba saatnya pulang, Nabi Musa mengikuti pedagang daging itu sampai rumahnya, ikut pulang ke rumah. Kemudian diambillah daging itu, dimasak sama pedagang daging. Nabi Musa memperlihatkan saja, memperhatikannya. Kemudian setelah dimasak, daging yang diambillah daging yang paling baik, yang sehat, dimasak. Setelah dimasak, diberikan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya itu dengan daging yang diambil yang terbaik itu. Setelah dimasak, kemudian diberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya disuapin kepada pedagang daging itu. Ternyata Nabi Musa, oh inilah amalannya, amalan pedagang daging ini yang nanti akan menjadi teman saya di surga. Kemudian orang tuanya yang disuapin oleh anaknya itu berdoa, ya Allah, kata orang tuanya, kata ibunya, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surga nanti. Allah mengabulkan doa si ibu tersebut. Allah mengabulkan doa si ibu tersebut, sehingga nanti di surga bakal ada pedagang daging yang menjadi temannya Nabi Musa. Amalannya apa? Salah satunya tadi, memberikan makanan kepada orang tuanya, kepada ibunya yang sudah tua renta tiap hari. Kata Nabi Musa, apakah engkau lakukan seperti ini setiap hari? Ya, tiap hari, tiap hari. Ini salah satu bahwa kata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa salah satu berbakti kepada kedua orang tua adalah memberikan makanan ketika ia memerlukan makanan. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Satu ketika Rasulullah Muhammad SAW memberikan wasiat. Nabi Allah Muhammad memberikan wasiat kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar. Wahai Umar, ketika engkau nanti di Madinah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, harus bersalaman dan cium tangannya dan mintalah doa kepadanya. Nah, ini Umar bin Khattab bingung dan bertanya-tanya, ada apa? Yang ngomong Rasulullah Muhammad. Kemudian mau nggak mau, Umar bin Khattab mencari yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Sesudahnya sampai di Madinah, bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau menggendong ibunya, ya, dari kota Mekah ke Madinah, ya, dari kota Madinah ke kota Mekah itu menggendong untuk menaik haji dan pengen bertemu kepada Nabi Muhammad, walaupun tidak ketemu dengan Nabi. Saat itu Nabi Muhammad sedang berperang. Tapi Uwais Al-Qarni menggendong nabinya, menggendong ibunya. Mohon maaf, menggendong ibunya hanya untuk naik haji dan pengen bertemu Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak ketemu. Nah, ini perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebihnya 465 kilo. Kalau di sini dibandingkannya ibarat Jakarta Semarang. Dari Jakarta Semarang, Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya, saking berbaktinya kepada kedua orang tua, sehingga doanya dikabul, doanya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya karomah. Karomah seseorang itu bermacam-macam. Ada karomah karena orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada seseorang itu mempunyai karomah karena dia istiqomah melakukan sholat tahajud tiap hari. Ada karomah ini diberikan oleh Allah pada seseorang itu karena seseorang itu punya amalan sholat berjamaah yang tidak
dikerjakan. Jadi karomah ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Islam yang beriman. Ini namanya karomah. Kalau mukjizat itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk nabi, itu mukjizat. Tapi kalau karomah itu kepada orang mukmin, kepada orang Islam yang beriman, yang selalu menjalankan perintah Allah tadi. Seseorang itu mendapatkan karomah bermacam-macam. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mempunyai karomah karena beliau punya amalan berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga doanya dikabul oleh Allah. Bahkan Nabi pun menyuruh sahabatnya Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni atau mencari Uwais Al-Qarni terus kemudian bertemu, maka mintalah doanya. Mungkin ini barangkali ada hadis Nabi yang mengatakan banyak-banyaklah kamu meminta doa baik sama orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doa itu baiknya dilakukan oleh sendiri, mantap. Terus kemudian tidak ragu-ragu. Tidak salah itu, betul. Tapi tidak salah juga ketika kita meminta doa kepada orang lain, orang yang lebih soleh daripada kita, orang yang lebih taat kepada Allah daripada kita, itu pun tidak salah. Karena tadi mintalah doa kepada orang lain, banyak-banyaklah minta doa kepada orang lain, sebab kita tidak tahu doa itu dikabul dari mulut yang mana. Mungkin barangkali satu ketika ada pengemis, ya, meminta-minta, kemudian kita kasih 1.000 atau 2.000. Pengemis itu mengatakan mudah-mudahan rezekinya ditambah, mudah-mudahan panjang umurnya. Kita aminin aja. Ketika kita ngasih uang kepada pengemis misalnya 2.000 atau 1.000 atau 5.000, kemudian pengemis itu mendoakan kita, jangan dilarang, kita aminin aja. Boleh juga kita meminta doanya, doain saya ya, mudah-mudahan rezekinya nambah, nggak masalah. Nah, jangan sampai ketika kita didoain sama pengemis, ya, kita malah udah nggak usah doain saya, doain aja diri kamu sendiri, besok jangan jadi pengemis. Lah, boleh jadi di depan kita dia rendah, boleh jadi di depan kita derajatnya lebih rendah dari yang lainnya, boleh jadi itu, tetapi kita tidak tahu pengemis itu di depan mata Allah dia lebih tinggi daripada kita. Nah ini makanya tadi. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua ini adalah menjawab panggilan orang tua dengan bahasa yang santun. Nah ini, menjawab panggilan orang tua dengan bahasa yang santun. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua renta. Awas, orang tua ini ada 3. Yang pertama, orang tua yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Artinya orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita itu ibu bapak kita semua yang ada di rumah mungkin. Kemudian yang kedua, orang tua yang anaknya dinikahi oleh kita. Ya, dalam artian mertua. Mertua itu bahasa, tetapi kedudukannya ketika kita sudah menikahi anaknya, kedudukannya sama dengan ibu bapak kita yang mertua. Itu orang tua yang kedua. Kemudian orang tua yang ketiga adalah bapak dan ibu guru kita yang sudah mengajarkan, memberikan, mentransfer ilmunya, mendidik kita ketika di sekolah. Dan sekali lagi, tidak ada bahasa mantan dalam orang tua ini. Orang tua selamanya orang tua, walaupun bapak ibu kita sudah cerai, tetap itu adalah orang tua kita, itu bapak kita. Guru pun sama, guru adalah orang tua kita, walaupun kita misalnya sudah lulus dari SMK ini, misalnya, tetap itu guru kita. Jangan mentang-mentang kita sudah lulus, ketemu dengan guru kita guru SMK misalnya, kemudian kalian sedang bergaul sama teman-temannya, ketemu temannya, kalian nyapa, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, kemudian teman kamu bertanya, itu siapa sih? Kamu ngomongnya begitu, itu adalah mantan guru saya. Cilaka ini.
Sebab apa? Sebab guru selamanya guru, katakan dengan bangga. Itu adalah guru PAI saya, namanya Pak Agus Subhan. Iya, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, ketika kalian sudah berbakti kepada kedua orang tua, salah satunya guru, ini insya Allah ilmunya akan manfaat. Orang tua, insya Allah orang tua doanya terkabul. Dan bahkan keramatnya kita semua, salah satunya ibu dan bapak kita, itu keramat bagi kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam menjawab panggilan orang tua itu jangan mengatakan ci, terus kemudian woi. Misalnya Ahmad, woi, ini dilarang dalam agama. Jawablah panggilan orang tua itu dengan bahasa santun dalam nun. Ya. Ada satu cerita, ini Jurais, cerita Jurais. Jurais ini anak muda yang taat, beribadah, patuh, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin. Kemudian ini masih muda padahal. Jurais ini masih muda usianya, tetapi rajin banget ibadahnya. Satu ketika ada seseorang yang memberikan namanya apa sih? Sayembara. Barang siapa yang bisa menggelincirkan Jurais akan dikasih hadiah. Kemudian ada salah satu wanita yang menyanggupi saya. Nah, satu malam Jurais lagi ibadah. Kemudian seorang wanita itu datang menggoda. Dari mulai berpakaian lengkap sampai tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh wanita itu, hanya untuk menggoda Jurais yang lagi ibadah. Tetap Jurais tidak tergoda. Akhirnya kadung malu perempuan itu keluar dari rumah, kemudian bertemu dengan penggembala kambing, kemudian berzinalah dengan seorang pengembala kambing, lambat laun hamil. Nah, ketika hamil perempuan ini bernyanyi, berdakwah, "Woi, tahukah ini siapa yang menghamilinya? No, Jurais, yang kerjaannya di masjid, yang suka ke masjid, yang suka ngaji, yang suka berjamaah. No, ini perbuatannya." Akhirnya yang lain tidak ada yang percaya. Gimana? Ada yang percaya? Ada. Sehingga difitnah Jurais itu. Kata Jurais disidang saat itu oleh para pemuka di daerah tersebut. Disidang, kemudian Jurais mengatakan, karena nggak ada saksi, maka tunggulah, kata Jurais, sampai betul-betul anaknya lahir. Ini Jurais. Nah, lambat laun melahirkan anak itu. Ketika anak itu lahir, langsung Jurais mengatakan, "Ya Allah," berdoa dulu sebelum, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba agar hamba terhindar dari fitnah." Kemudian, "Wahai si Jabal, siapakah bapak kamu?" Dengan izin Allah, bayi yang baru lahir itu bicara, ngomong, menjawab pertanyaan Jurais tadi. Ketika ditanya seperti itu, "No, bapak saya tukang angon kambing." Nah, dari situ maka terjawablah sudah. Dan ternyata ini, cerita ini sebelumnya ternyata Jurais itu punya riwayat ketika dia sedang sholat sunnah, ibunya memanggil, "Jurais, ta'ali, kemari." Jurais bingung saja, gundah, lanjutin sholat apa batalin sholat? Padahal sholatnya sholat sunnah. Jurais, ta'ali, bimbang juga ini Jurais. Sampai 3 kali tidak menjawab panggilan ibunya, itu sholat sunnah. Bahkan ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa ketika kita sedang sholat sunnah, ketika kita sedang sholat sunnah, ibunya memanggil, lebih baik dibatalkan dulu sholat sunnahnya, terus kemudian datangi panggilan ibunya. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, keraskan bacaan sholatnya, gitu ya. Maka dari itu, ketika dipanggil Jurais itu, dipanggil sama ibunya tidak menjawabnya, ibunya juga nggak tahu bahwa Jurais sedang sholat sunnah,
Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau ambil nyawa si Juraij sebelum bertemu dengan orang-orang yang jahat. Nah, akibat doanya ibunya itu, maka disitulah difitnah, terjadi penfitnah terhadap Juraij, sehingga Juraij meminta maaf kepada ibunya atas kejadian yang sudah-sudah. Mungkin ini saja dari kami, dari saya. Terima kasih. Kalau waktunya masih panjang, insya Allah kita lanjut lagi, karena ada 10 kewajiban anak terhadap orang tuanya. Ini baru sampai dengan 3 sudah lama, apalagi 10. Kalian mungkin capek ya. Cukup, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.